Lantunan doa dibalas pecahan kaca. Wow, kata itu like kita sematkan untuk Persik Kediri yang mana bus mereka dilempar oleh oknum, ya, yang mana mereka baru saja melaksanakan pertandingan melawan tim tuan rumah yaitu Arema Malang di Stadion Kanjuruhan. Ini kejadian yang sangat kita sayangkan, apalagi kita tahu ini bermain di Stadion Kanjuruhan yang sebelumnya sempat terjadi insiden yang merenggut hingga 135 nyawa, guys. Nah, ini sangat memilukan dan juga sangat meresahkan ya. Kejadian-kejadian kayak gini masih bisa terjadi di sepak bola Indonesia. Padahal kita tahu banyak sekali sedang yang namanya pembenahan, baik itu di level liga maupun di level timnas, ya kan. Padahal juga ketua FIFA tidak memberikan sanksi kepada kita atas 135 hilangnya nyawa tersebut, tapi memberikan pembinaan. Tapi dan sangat-sangat disayangkan ini bisa terjadi pelemparan bus. Padahal Persik Kediri datang ya ke Kanjuruhan ya Kabupaten Malang ini dengan sebuah ketenangan, sebuah kedamaian. Karena apa? Karena mereka sebelum laga melakukan tindakan-tindakan yang bisa kita bilang sangat positif, guys. Mereka tabur bunga, ya kan? Baru mereka berdoa, mereka kunjungi G13, mereka berdoa di situ, mereka berkumpul di lapangan melingkar, mereka berdoa juga, mereka memposting sebuah foto hitam putih karena turut berduka cita atas peristiwa Kanjuruhan yang beberapa tahun lalu. Nah, semua itu mereka lakukan karena memang respect. Respect kepada Arema, respect kepada supporter, dan respect kepada korban atas tragedi beberapa tahun lalu, guys. Nah, tapi yang sangat disayangkan ketika Persik ya guys sudah melakukan hal-hal yang demikian, tapi apa balasan yang mereka terima? Ya, lemparan batu, guys. Lemparan batu, dan batunya tergolong cukup besar kepada bus Persik Kediri. Yang mana kebetulan di saat itu yang duduk adalah pelatih dan asisten pelatih. Bahkan di beberapa postingan di sosial media kita bisa lihat ya, pelatih daripada Persik Kediri, Divaldo Alves, itu mengalami memar ya di kepalanya. Memar di kepalanya akibat lemparan. Begitu juga dengan asisten pelatihnya. Ya, mengalami luka ringan, ada luka-luka lah, kan. Dan ini sangat disayangkan, guys. Ini baru lemparan batu, ya kan? Untung aja masih lemparan batu dan masih bisa tertangani. Walaupun sebenarnya ini sangat tidak baik gitu, ya kan? Kebayang nggak kalau tiba-tiba ada yang lebih besar lagi terjadi? Wah, itu nauzubillah min zalik, bisa-bisa pemain sangat terancam keselamatannya. Dan ini juga bisa berdampak panjang takutnya sepak bola nasional kita. Ya kan? Jika pemain sempat terancam kan, waduh, bahaya ini. Nah, ini juga sangat disesali sama manajer daripada Persik Kediri, yaitu Bapak M. Syahid Nur, yang mana dia menyayangkan kejadian ini terjadi di industri sepak bola Indonesia. Karena walaupun ya pemain ada yang luka kata dia, baru juga ya saat ini sedang dalam pemeriksaan. Nah, seperti itu, guys. Nah, yang patut kita nanti di sini adalah sanksi, guys. Karena ini enggak berubah-berubah gitu kan. Banyak supporter yang udah mulai berubah, udah mulai dewasa, ya kalah, menang ya menang. Ya kan, yang mana mereka sudah mulai legowo jika timnya mereka kalah dan fokus kepada manajemen klub kenapa bisa kalah. Mereka lebih fokus kepada tim mereka, bukan tim lawan yang mereka sakiti kan gitu. Nah, ini sebaliknya mereka malah menyerang bus Persik, pemain Persik yang nggak ada salah apa-apa gitu kan. Maksudnya selama sebelum pertandingan juga fine-fine aja, mereka datang dengan sopan, penuh attitude. Begitu juga bermain juga, ya namanya menang kalah 3-0 gitu kan. Tapi masa yang kita sanksi, ya masa yang kita hukum itu, yang kita berikan semacam tindakan kekerasan itu kepada pemain lawan gitu kan. Nah, ini berbeda terbalik ketika PSMS nih. Kalau PSMS, pemainnya sendiri yang diapakan ya coba. Karena kita sangat kesal dengan manajemen klub kita mungkin gitu kan. Begitu kenapa kalah-kalah terus? Mungkin kita kesalnya ke pemain gitu. Nah, seperti itu. Tapi ini kita sangat sayangkan, tidak kita benarkan oknum-oknum seperti ini. Aku yakin mungkin Aremania mungkin sebagiannya pasti tetap menjunjung tinggi yang namanya sportivitas. Tapi mungkin ada orang-orang yang sangat butuh edukasi ya perihal yang kayak gini.
Ingat, ini cuma sepak bola, permainan, ya, olahraga, rivalitas hanya di lapangan semata, ya kan, nggak sebanding dengan sebuah nyawa, guys. Kita tahu memang pertandingan ini derby Jawa Timur juga, apalah derby panas juga sama Jawa Timur, Persik dan Arema kalah di kandang. Nah, ini mengingatkan kita dengan Persebaya Surabaya lawan Arema. Arema kalah saat itu kan 3-2 kalau nggak salah, yang mana Persebaya menang. Terakhir nanti orang takut main ke Kanjuruhan ini. Kenapa? Takut untuk menang. Karena kalau udah menang nanti rusuh. Ya kan? Bagus kalah aja kita lawan tim tuan rumah gitu. Nah, kan nggak enak gitu punya stigma kayak gitu klub-klub luar kepada tim Arema sebenarnya. Walaupun sebenarnya yang salah ini bukan klub Arema juga gitu kan. Bukan Aremania juga, oknumnya lah gitu bisa kita bilang. Nah, kembali lagi kepada sanksi tadi. Nah, kira-kira guys, menurut kalian sanksi apa nih yang tepat untuk supporter-supporter nakal seperti ini, guys? Mungkin bisa kalian komen di kolom komentar kan, karena ini sangat tidak baik dan mencoreng sepak bola nasional, guys. Dan takutnya hal-hal yang kayak gini itu akan berdampak kepada supporter lain. Maksudnya apa? Ya, supporter lain juga bisa nanti secara nggak langsung ikut mengikuti apa yang dilakukan oleh oknum tersebut. Nanti misalnya kalah nanti tim ini kan, tim tuan rumah, lewat lewat bus tim tamu, dilempar. Kenapa? Misalnya kalau ada sanksi yang kali ini nggak berat gitu, maka dari itu ini wajib berat. Karena kalau nggak berat ini sanksi, tim lain nanti oknum supporter lain juga akan mengikuti hal yang sama. Kenapa? Mereka berpikir, alah kemarin hukumannya nggak berat kok, ya udah gas aja gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini aku sekali lagi bukan fans mana-mana. Aku bukan fans Persik atau bukan fans Arema, aku fans PSMS, ya kan? Tapi di sini aku cuma mau men-sharing ya tentang pendapat aku, kegelisahan aku tentang kejadian ini, guys. Ya kan? Jadi pantas lah kenapa kemarin itu Arema nggak dikasih main di Kanjuruhan lagi. Kenapa? Ya karena kayak gini kejadiannya gitu kan. Walaupun memang kita tahu sempat ada renovasi stadion, makanya mereka juga pergi-pergi kemana-mana musafir kan. Tapi ketika sudah diberikan kesempatan untuk menjadi tim tuan rumah lagi, tapi hal ini masih terus terjadi, nah ini bukan hal tidak mungkin. Arema juga akan mengalami kerugian akibat ulah oknum supporternya. Bisa jadi nanti Arema akan jadi tim musafir lagi. Ya kan? Layaknya Persib Bandung beberapa tahun lalu, yang mereka berpindah-pindah mainnya di Bali padahal kandangnya di Bandung gitu kan. Nah, seperti itu guys. Padahal baru aja kita tahu ada kejadian mengerikan ya di stadion ini, tapi ini masih bisa terjadi lagi. Dan dari kejadian ini kita juga kayaknya bisa menilai beberapa oknum ini belum bisa mengambil pelajaran ya dari tragedi Kanjuruhan, yang mana itu tragedi cukup berat, Gus. Sampai seluruh dunia ya itu hening cipta ya mendoakan bersama atas kejadian Kanjuruhan. Nah, tapi tiba-tiba kejadian ini hampir saja terjadi lagi. Ya. Ini untung aja supporter tamu tidak datang, guys. Kalau misalnya supporter tamu tadi datang, terus ada supporter dari oknum supporter Arema ini datang emosi juga, wah ini bisa jadi clash kan. Jadi maka wajar aja ya jika Pak Erick Thohir masih sangat kesal dengan yang namanya kunjungan tim tamu ke tim tuan rumah gitu. Supporter-supporter. Kenapa? Kayak gini lah, masih ada kejadian-kejadian. Kalau misalnya diizinkan, wah nggak tahu kita apa yang terjadi guys. Bakal lebih berat lagi takutnya. Makanya Pak Erick Thohir bilang apa? Jangan salahkan kami ya nanti kalau terjadi apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa kalian lempar ke kita katanya. Dan itu benar juga kalau kita lihat kayak gini barusannya. Ya kan? Semula awak berpikir, kan aku berpikir tuh kayak wah udah aman-aman aja lah ini. Mau kita away pun aman kok, kan mau kita datang kandang saya pun aman kok. Kayak misalnya Persib datang ke sana aman, ke Ternate kemarin ke Maluku, baru Persib main di kandang ini aman. Baru juga supporter Persebaya main kemarin waktu di Kediri aman gitu kan. Pokoknya semuanya aman ya, lihat berarti kan. Nah, tiba-tiba kayak gini gitu kan. Nah, inilah yang buat nanti jadi makin panjang untuk masalah izin away itu diterbitkan lagi, guys. Ya kan?
Iya. Aduh. Padahal baru bangkit ini kita ini kan dalam dunia sepak bola nasional, tapi kejadian ini masih saja terus terjadi. Ini kan masalah klasik, yang keributan-keributan kayak gini, yang coba kita ubah, ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan ini kira-kira mau bisa nggak ditangkap nih orang-orangnya siapa ini gitu, pelakunya yang lempar batu kemarin itu, kira-kira bisa nggak ditangkap? Mana sih orangnya? Payah nggak kira-kira ya guys? Karena kesel juga kita hal-hal kayak gini bisa terus terjadi gitu kan, di saat kita lagi mau berkembang loh. Kita masih dalam pantauan FIFA sebenarnya gara-gara kejadian Kanjuruhan kemarin. Ya kan? Nah, pokoknya kita nantikan kira-kira apa sanksi yang akan diterima ya kan. Semoga sanksinya juga bisa buat jerah ya, dan juga kepada oknum supporter tersebut, ayolah. Jangan gara-gara antum, jangan gara-gara abang berdampak kepada supporter-supporter yang lain nantinya. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang ya pelemparan batu kepada bus Persik Kediri saat jalan pulang, guys. Lantunan doa dibalas dengan pecahan kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.